wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video saya kali ini, kita akan membahas mengenai teknologi informasi dalam e-commerce. Pertama-tama, kita harus tahu apa sih e-commerce itu. Electronic commerce atau biasa disingkat dengan e-commerce adalah pemanfaatan jaringan internet untuk melakukan aktivitas penjualan, pembelian, dan pemasaran, baik itu barang ataupun jasa. Secara sederhana, e-commerce dapat dikatakan sebagai proses penjualan maupun pembelian produk atau jasa melalui media elektronik. Jadi, e-commerce itu merupakan suatu transaksi jual beli dengan menggunakan media internet, dengan menggunakan media teknologi seperti itu. Jadi adanya transaksi baru disebut dengan e-commerce. Tapi kalau misalnya hanya memasarkan menggunakan internet, menggunakan teknologi hanya untuk memasarkan, tidak adanya transaksi di dalamnya, maka itu disebut dengan e-marketing seperti itu ya. Jadi bedakan antara e-marketing dengan e-commerce. E-commerce dapat menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik. Di Indonesia, e-commerce bermula pada tahun 1994 dengan munculnya Indonet sebagai ISP, Internet Service Provider, komersial pertama yang membuka kesempatan dan peluang yang besar untuk memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informasi dalam segala bidang termasuk perdagangan. Kemudian, mulailah bermunculan ide-ide dalam memaksimalkan pemanfaatan layanan internet mulai dari penjualan online sampai ke komunikasi virtual sampai saat ini. Pada tahun 2018 sendiri, e-commerce di Indonesia memiliki pertumbuhan sebesar 78%. Dari angka pertumbuhan tersebut, 17,7% diantaranya merupakan transaksi pembelian tiket pesawat dan pemesanan hotel. Selain itu, pembelian pakaian dan alas kaki menyumbang 11,9%, sedangkan 10% berasal dari kosmetik dan produk kesehatan. Jadi pada tahun 2018 disitulah puncaknya pertumbuhan dari e-commerce tersebut sampai ke 78%. Lalu kita masuk ke jenis-jenis transaksi e-commerce. Jadi ada beberapa jenis dalam transaksi e-commerce. Yang pertama yaitu business to business atau biasa disebut dengan B2B. Business to business ini merupakan jika suatu perusahaan melakukan penjualan produk ataupun jasa kepada perusahaan lainnya. Dalam model ini biasa pembeli membeli barang dalam jumlah yang besar. Jadi kalau misalnya contohnya di sini saya buat Unilever, Wings, nah itu kan mereka perusahaan yang tidak menjual barang retail, barang ecer gitu ya. Jadi mereka menjual produknya itu ke perusahaan lagi atau ke misalnya kalau misalnya ke Unilever kan dia bakalan menjual ke toko-toko lagi. Nah tokonya itu baru menjual ke customer, ke pemakai langsung seperti itu. Nah seperti Unilever dan Wings inilah yang disebut dengan business to business atau B2B. Yang selanjutnya adalah business to consumer atau B2C. Dalam jenis e-commerce ini, sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada konsumen. Nah, pada umumnya pelanggan dalam e-commerce B2C hanya menjual barang retail. Nah, kalau ini berarti perusahaan menjual barangnya langsung ke pemakai langsung atau ke pembeli atau ke konsumer gitu. Di sini saya buat contohnya adalah Tokopedia, Shopee. Disitulah sebuah bisnis atau sebuah perusahaan menjual langsung ke pemakainya atau ke konsumennya. Selanjutnya, jenis transaksi e-commerce adalah customer to customer atau C2C. E-commerce jenis ini jika seorang konsumen yang telah membeli sebuah produk dari suatu perusahaan ingin menjual kembali produk tersebut ke konsumen lain. Contohnya apa di sini saya buat OLX. Jadi misalnya saya sudah membeli suatu barang, lalu barang itu mau kita jual lagi ke
pembeli yang lain, ke konsumen yang lain. Berarti di sini saya posisinya saya bukan suatu perusahaan yang menjual banyak barang, saya hanya menjual barang saya yang hanya satu itu kepada pembeli lain. Nah, disitulah disebut dengan customer to customer atau C2C. Di sini contohnya OLX. Jadi di OLX ini biasanya konsumen ke konsumen jualnya, bukan dari perusahaan ke konsumen, seperti itu. Jenis yang selanjutnya yaitu customer to business atau C2B. Berkebalikan dengan B2C, e-commerce C2B adalah di mana seorang menjual produk atau layanan kepada sebuah perusahaan. Nah, sebagai contoh, seorang graphic designer yang menjual desainnya ke perusahaan. Jadi ini malah kebalikan dari yang B2C tadi, seorang customer, seorang pribadi yang menjual produknya ke perusahaan. Nah, apa contohnya? Contohnya itu tadi graphic designer, dia menjual hasil desainnya ke perusahaan. Situs atau web atau aplikasi yang melakukan transaksi seperti itu ada contohnya, salah satunya adalah Shutterstock. Jadi di situ kalau kita seorang fotografer atau videografer, hasil foto kita itu bisa kita masukkan ke Shutterstock itu, lalu nanti yang beli bisa perusahaan-perusahaan kalau fotonya memang berguna untuk perusahaan tersebut, seperti itu. Selanjutnya, jenis transaksi e-commerce selanjutnya yaitu business to public administration atau B2A. Model e-commerce ini mirip dengan B2B, tetapi pelakunya adalah bisnis dan lembaga pemerintah. Contoh B2A adalah jasa pembuatan website untuk sistem administrasi online. Jadi kalau B2A ini sebuah bisnis yang menjual produknya itu ke pemerintahan. Jenis transaksi e-commerce lainnya yaitu consumer to public administration. Jenis e-commerce satu ini berjalan seperti C2B. Namun, transaksi dilakukan oleh individu dan lembaga pemerintah. E-commerce dengan model C2A jarang ditemui di Indonesia. Manfaat yang keempat yaitu tidak perlu stok barang sendiri. Jadi dalam industri e-commerce, Anda bisa menjadi seorang dropshipper. Teknik pemasaran ini memungkinkan Anda berjualan tanpa memiliki stok barang. Ketika orderan datang, Anda tinggal meneruskan kepada produsen barang yang diinginkan. Jadi dropshipper itu kita nggak perlu stok barang.
kalian tinggal bekerja sama dengan salah satu produsen kalau kalian itu adalah seorang dropshipper. Jadi ketika kalian pasarkan produknya melalui internet, apa-apa aja produknya, terus ketika ada orang yang ingin order barang tersebut, kalian tinggal meneruskannya ke produsen. Nanti produsen yang package, semuanya produsen juga yang kirim. Jadi begitu. Jadi kita nggak perlu ngeluarin modal untuk stok barang. Jadi begitu ada orderan datang, baru kita pesen ke si produsennya. Seperti itu. Selanjutnya, kemudahan mengelola transaksi dan pengiriman. Dengan memiliki toko online, Anda tidak perlu pusing memikirkan cara transaksi dan pengiriman barang. Kini sudah ada berbagai layanan pembayaran elektronik yang dilakukan melalui internet. Selain itu, barang kiriman dapat dilacak secara online. Seperti yang kita tahu misalnya ya, yang sering kita pakai aja tuh di Shopee. Jika kita sebagai penjual, kita nggak perlu capek mikirin pengirimannya bagaimana, ongkosnya berapa, bagaimana cara pembayarannya. Kita yakin atau enggak dengan si pembeli bakalan bayar atau enggak, kita nggak perlu, karena si Shopee-nya itu yang bakalan memikirkan bagaimana pengirimannya, bagaimana transaksi pembayarannya. Jadi si customer membayar ke Shopee dulu sebagai jaminan. Setelah barangnya dikirim dan diterima oleh si pembeli, maka uang tersebut baru diteruskan ke kita si penjualnya. Jadi semuanya aman seperti itu. Selanjutnya, Anda mampu mempelajari kebiasaan pelanggan. Dengan menjalankan bisnis online tanpa memahami perilaku pelanggan akan menyia-nyiakan investasi Anda. Saat ini sudah banyak tool analitik yang dapat digunakan untuk mempelajari data toko online Anda, seperti Google Analytics. Jadi selain Google Analytics juga kita bisa misalnya kalau dari Instagram aja kita ubah Instagram kita itu menjadi Instagram bisnis. Dari situ kita bisa lihat, kita postlah sebuah foto produk kita. Dari foto itu kita bisa tahu berapa orang yang ngelihat, berapa orang yang gara-gara ngelihat foto itu terus dia masuk ke profil Instagram kita, berapa yang menyukai dengan produk kita tersebut. Di situ semua bisa ngelihat. Begitu juga kalau misalnya kayak di Shopee dan Tokopedia, kita bisa tahu berapa orang kira-kira yang tertarik dengan produk kita, berapa orang yang menyukai produk kita, berapa orang mungkin yang hanya melihat saja, seperti itu. Kita bisa tahu semuanya. Selanjutnya yaitu kerja dari manapun. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, satu dari manfaat e-commerce adalah dapat diakses kapanpun. Oleh karena itu, Anda pun dapat menjalankannya dari mana saja asal memiliki perangkat dan koneksi internet yang memadai. Jadi kita nggak perlu stay di toko, misalnya buka toko, kita duduk di situ dari pagi sampai sore, tidak perlu. Bahkan kita bisa sambil sekolah, kita bisa sambil kuliah, sambil kerja, kita tetap bisa menjadi pebisnis seperti itu dengan menggunakan e-commerce. Oke, selanjutnya kita masuk ke business intelligence. Apa itu business intelligence? Business intelligence merupakan pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi langsung dengan perusahaan. Dengan business intelligence, manajemen akan mendapatkan informasi yang berkualitas dari kegiatan bisnisnya secara tepat dan akurat melalui saluran komunikasi data. Dalam business intelligence, menggunakan basis data eksternal, perusahaan tidak hanya dapat mengumpulkan informasi dari lingkungannya sendiri, tetapi adanya sejumlah basis data komersial penting yang memberikan informasi hampir untuk semua subjek. Perusahaan menggunakan basis data untuk mendapatkan kecerdasan bisnis karena lebih cepat dan murah. Nah, dalam business intelligence juga terdapat mesin pencari seperti Google dan Yahoo yang biasa kita gunakan. Seperti itu. Jadi perusahaan juga menggunakan mesin pencari Google dan Yahoo. Selanjutnya kita masuk ke sistem interorganisasional atau biasa disingkat dengan IOS gitu ya.
Sistem interorganisasional merupakan suatu sistem yang dibentuk untuk membuat suatu hubungan elektronik sebuah perusahaan dengan perusahaan lain untuk bekerja sama sebagai unit yang terorganisasi. Apa saja manfaat dari sistem interorganisasional? Yang pertama yaitu dapat mengurangi kesalahan. Dengan tidak adanya keharusan untuk memasukkan data dalam sistem, sehingga kesalahan entry dapat dikurangi. Manfaat yang kedua yaitu menurunkan biaya. Penurunan biaya dapat direalisasikan dengan menghilangkan pekerjaan-pekerjaan yang berulang. Manfaat yang ketiga apa? Yaitu meningkatkan efisiensi operasional. Dengan mengganti dokumen kertas menjadi dokumen elektronik, memungkinkan terciptanya banyak kesempatan untuk lebih menciptakan efisiensi. Manfaat yang keempat yaitu meningkatnya kemampuan untuk bersaing. Kombinasi antara penurunan biaya dan fitur-fitur yang unik yang dimungkinkan oleh iOS menjadikan para pesaing sulit untuk menyamai produk-produk dari perusahaan. Dan manfaat yang kelima yaitu memperbaiki layanan pelanggan. Kecepatan komunikasi elektronik memungkinkan perusahaan memberikan respon lebih cepat dalam pemesanan dan permintaan jasa pelanggan. Selanjutnya kita masuk ke Electronic Data Interchange atau yang disingkat dengan EDI. EDI terdiri atas transmisi data langsung komputer ke komputer dalam suatu format struktur yang dibaca oleh mesin. EDI sangat penting karena memfasilitasi sebagian besar mayoritas perdagangan B2B. Tujuan diberlakukan EDI adalah agar dapat membantu pelaku bisnis untuk mengolah suatu dokumen dengan pihak lain secara akurat, cepat, serta efisien dalam penyelesaiannya. Apabila proses tersebut dilaksanakan dengan sebaik mungkin, maka akan terjalin komunikasi yang sangat baik antara sesama pelaku bisnis baik secara internal maupun eksternal. Oke, sekian pembahasan kita mengenai penggunaan teknologi informasi dalam e-commerce. Semoga bermanfaat dan jika ada yang ingin didiskusikan, silakan masuk ke elearning.uma.ac.id. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.